Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fahruli, jurusan Teknik Geodesi BP tahun 2018. Di sini saya akan menyampaikan hasil PowerPoint saya, yaitu tentang data model pada pembelajaran Sistem Informasi Geografis. Yang pertama, saya akan membahas tentang data model. Data model dalam sistem informasi geografis ialah untuk memvisualisasikan fenomena alam. Yang pertama-tama harus menentukan cara terbaik untuk mewakili ruang geografis. Model data adalah seperangkat aturan dan atau konstruksi yang digunakan untuk menggambarkan dan mewakili aspek dunia nyata di komputer. Data dalam GIS atau Sistem Informasi Geografis mewakili tampilan yang disederhanakan entitas fisik, jalan, gunung, ataupun lokasi kecelakaan, dan fitur lain yang kita inginkan untuk mengidentifikasi. Data termasuk informasi tentang lokasi spasial dan tingkat entitas serta informasi tentang sifat non-spasial. Setiap entitas diwakili oleh spatial feature atau objek kartografi dalam GIS atau Sistem Informasi Geospasial. Dan jadi ada korespondensi entitas objek. Setiap sistem komputer memiliki batasan, hanya sebagian dari karakteristik penting yang ada tercatat serta mewakili tutupan lahan di suatu wilayah dengan satu set poligon. Poligon ini terkait dengan seperangkat karakteristik untuk mendefinisikan setiap tutupan lahan, vegetasi, jenis, kepemilikan, atau penggunaan lahan. Sistem Informasi Geografis. Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memanipulasi, mengolah, menyimpan, dan informasi geografis atau menyimpan data informasi geografis. Dengan menggunakan SIG, kekomplekan bentuk permukaan bumi akan diinterpretasikan dalam bentuk gambar yang sangat sederhana dan mudah untuk digunakan dalam pengolahannya. SIG memerlukan data asupan atau data input yang berupa data geografis. Data geografis terbagi dua kategori, yakni data spasial dan data atribut. Data spasial mempresentasikan posisi atau letak geografis suatu objek di permukaan bumi, sedangkan data atribut adalah data yang mendeskripsikan atau penjelasan dari suatu objek. Data atribut dapat berupa informasi numerik, foto, narasi, dan lain sebagainya. Data spasial merupakan data yang dihasilkan diantaranya oleh sistem penginderaan jauh, terbagi ke dalam dua format data, yaitu data vektor dan data berformat raster. Yang pertama, saya akan membahas tentang data raster. Data raster, dalam model data raster, setiap lokasi dipresentasikan sebagai suatu posisi sel. Sel ini diorganisasikan dalam bentuk kolom dan baris sel-sel dan bisa disebut sebagai grid. Dengan kata lain, model data raster menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang berbentuk grid. Setiap piksel atau sel ini memiliki atribut tersendiri, termasuk koordinatnya yang unik. Setiap baris matriks berisikan sejumlah sel yang memiliki arti tertentu, yang mempresentasikan fenomena geografik. Nilai yang dikandung oleh suatu sel adalah angka yang menunjukkan data nominal. Akurasi modal data ini sangat tergantung pada resolusi atau ukuran pikselnya di permukaan bumi. Pada model data raster, matriks atau array diurutkan menurut koordinat kolom X dan barisnya Y. Pada sistem koordinat piksel monitor komputer, titik asal sistem koordinat raster terletak di sudut kiri atas. Nilai absis X akan mengikat ke arah kanan, dan nilai koordinat Y akan membesar ke arah bawah. Sistem koordinat ini sering pula ditransformasikan sehingga titik asal sistem koordinat terletak di sudut kiri bawah. Makin ke kanan, nilai absisnya X akan mengikat dan nilai ordinatnya Y makin mengikat jika bergerak ke atas. Karakteristik dari data raster.
Resolusi suatu data raster akan merujuk pada ukuran permukaan bumi yang dipresentasikan oleh setiap piksel. Makin kecil ukuran atau luas wilayah permukaan bumi yang dapat dipresentasikan oleh setiap pikselnya, makin tinggi resolusi spasialnya. Piksel-piksel di dalam zona atau area yang sejenis memiliki nilai atau isi piksel atau ID number yang sama. Pada umumnya, lokasi di dalam model data raster diidentifikasi dengan pasangan koordinat kolom baris dan Y. Nilai yang mempresentasikan suatu piksel dapat dihasilkan dengan cara sampling yang berlainan. Ini karakteristik saya akan bacakan ada tiga macam, yaitu yang pertama, nilai suatu piksel merupakan nilai rata-rata sampling suatu wilayah yang dipresentasikannya. Yang kedua, nilai suatu piksel adalah nilai sampling yang berposisi di pusat atau di tengah piksel yang bersangkutan. Yang ketiga, nilai suatu piksel adalah nilai sampel yang terletak di sudut grid. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan data raster. Kelebihan data raster. Ada beberapa kelebihan dari data raster. Berikut saya akan bacakan. Yang pertama, memiliki data struktur yang sederhana. Yang kedua, mudah dimanipulasi dengan menggunakan fungsi-fungsi matematis sederhana. Yang ketiga, teknologi yang digunakan cukup mudah dan tidak begitu kompleks. Yang keempat, kompatibel dengan citra-citra satelit, penginderaan jauh, dan semua image. Yang kelima, overlay dan kombinasi data raster dengan data inderaja mudah dilakukan. Yang keenam, memiliki kemampuan permodelan dan analisis spasial tingkat lanjut. Yang ketujuh, metode untuk mendapatkan citra raster lebih mudah. Yang kedelapan, prosedur untuk memperoleh data dalam bentuk raster lebih mudah, sederhana, dan murah. Yang kesembilan, harga sistem perangkat lunak aplikasinya cenderung lebih murah. Selanjutnya, kelemahan dari data raster, yaitu yang pertama, secara umum memerlukan ruang atau tempat penyimpanan yang besar dalam komputer. Penggunaan sel atau ukuran grid yang lebih besar untuk menghemat ruang penyimpanan akan menyebabkan kehilangan informasi dan ketelitian. Tampilan atau representasi dan akurasi posisi sangat tergantung pada ukuran pikselnya. Yang kelima, sering mengalami kesalahan dalam menggambarkan bentuk dan garis batas suatu objek. Yang keenam, transformasi koordinat dan proyeksi lebih sulit dilakukan. Yang ketujuh, sangat sulit untuk mempresentasikan hubungan topologi. Yang kedelapan, metode untuk mendapatkan format atau data melalui proses yang lama, cukup melelahkan dan relatif mahal. Selanjutnya yaitu data vektor. Model data vektor adalah yang dapat menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik-titik garis atau kurva poligon beserta atribut-atributnya. Bentuk-bentuk dasar representasi data spasial ini di dalam sistem model data vektor didefinisikan oleh sistem koordinat kartesian dua dimensi, yaitu X dan Y. Pada data vektor, unsur geografik disajikan secara digital seperti bentuk visualisasi. Berikut karakteristik dalam data vektor. Yang pertama yaitu titik distrukturisasi dan disimpan sebagai satu pasang koordinat X dan Y. Garis distrukturisasi dan disimpan sebagai susunan pasangan koordinat X dan Y yang berurutan. Yang ketiga, luasan distrukturisasikan dan disimpan sebagai sesuatu pasangan koordinat X dan Y yang berurutan, yang menyatakan segmen-segmen yang menutup menjadi suatu poligon. Berikut ada kelemahan dan kelebihan data vektor. Yang pertama yaitu kelebihan, memerlukan ruang tempat penyimpanan yang lebih sedikit di komputer. Yang kedua, suatu layar dapat dikaitkan dengan atau mengandung banyak atribut sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan secara keseluruhan. Yang ketiga, dengan banyak atribut yang dapat dikandung oleh satu layar, banyak peta tematik lain yang dapat dihasilkan sebagai peta turunannya. Yang keempat, hubungan topologi dan network dapat dilakukan dengan mudah. Yang kelima, memiliki resolusi spasial yang tinggi. Yang keenam, representasi
grafis dan spasialnya sangat mirip dengan peta garis buatan tangan manusia. Yang ketujuh, memiliki batas-batas teliti, tegas, dan jelas sehingga baik untuk pembuatan peta-peta administrasi tanah pemilik. Selanjutnya yaitu kelemahan dari data vektor. Yang pertama, memiliki struktur data yang kompleks. Yang kedua, datanya tidak mudah dimanipulasi. Yang ketiga, pengguna tidak mudah untuk programnya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, pengguna harus membeli sistem perangkat lunaknya karena teknologinya yang masih mahal dan prosedurnya pun masih lebih sulit. Yang kelima, tidak kompatibel dengan data citra penginderaan jauh. Yang keenam, memerlukan perangkat lunak dan perangkat keras yang lebih mahal. Yang ketujuh, ataupun yang terakhir tadi kelemahan data vektor, overlay beberapa layar vektor secara simultan memerlukan waktu yang relatif lama. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan dari pembahasan saya tadi. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa data-data raster dan data vektor masing-masing memiliki fungsi tersendiri, di mana setiap data tersebut saling melengkapi untuk membuat peta berbasis sistem informasi geografis. Baiklah, hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.